Nabi Muhammad dan para rasul semuanya itu membawa 2 gendongan aslinya, membawa 2 gendongan. Kamu pernah mendengar hadis ini bahwa Nabi itu saya diutus itu membawa 2 pikulan. Jika 1 gendongan atau 1 pikulan itu saya berikan kepada kamu, maka kamu akan sangat senang dan gembira. Kemudian setelah itu kamu saling membunuh di antara kamu, rebutan apa yang saya bagikan itu. Kemudian yang 1 gendongan lagi, jika saya sampaikan kepada kamu, maka saat ini leher saya akan kamu penggal karena kamu telah beragama di dalam kebenaran, pembenaran kamu telah beragama dalam pembenaran, sehingga saat kebenaran itu saya ungkap, kamu langsung memfitnah, menyalai saya, pasti saya akan kamu bunuh. Nabi sampai mencontohkan begini, orang meninggal dunia itu ruhnya masuk, jika meninggal dunia jasadnya bosok, terurai dengan tanah, namanya zero waste, namanya adalah kembali ke tanah, dari tanah balik ke tanah. Tapi jika saya katakan demikian, karena pemahaman kamu selama ini yang utuh itu yang masuk surga, pasti kamu marah kepada saya. 1 contoh, nek 3 contoh wakeh, sing musuhi saya wakeh, gitu kan. Karena pemahaman selama kan begitu sebagai contoh. Jika 1 gendongan ini adalah kebenaran tentang tauhid, kamu telah membuat rumusan kebenaran tentang tauhid sesuai dengan persepsimu. Jika saya mengungkap kebenaran yang sebenarnya al-haq min rabbik, leher saya hilang. Tapi jika 1 gendongan saya berikan, maka kamu berpesta pora, kamu akan saling berebut di antara kamu. Kenapa Nabi Isa dikejar dibunuh? Kenapa Nabi Muhammad di akhir penghujung sahabat terjadi saling fitnah? Karena mulai bocor melihat mengetahui tentang ini. Saya mengungkap ini pun karena ini mestinya sudah ditiwanci sangat, tapi itu diperuntukkan orang-orang beriman. Sing durung beriman itu hanya ya kena cipratane lah. Makanya saya manti sangat tolong untuk berlatih seprofesional mungkin dalam bekerja, silahkan, tapi sekaligus berlatihlah untuk tidak kumandil lekat kepada dunia. Bersungguh-sungguhlah, tapi jangan melekat kumandil. Tapi kemudian jangan menjadi orang malas, gak kumandil tapi malas, ya itu ya malah keliru gitu ya. Saya mohon berlatihnya seperti ini, bersungguh-sungguhlah, tapi berlatih sekaligus tidak melekat. Titik yang dibicarakan orang-orang itu, di mana tempatnya, di mana aku harus ngomong gudang agak nyaman ya. Pokoknya tempat-tempat itu banyak orang yang menceritakan itu dan banyak korban tentang itu. Yang saya ingin tekankan itu akan ada satu yang akan dibangun karena memang tentang pendidikan, tentang dari ibu, dari leluhur ya, leluhur kewasitoan maksudnya. Dari wasitoh 25.000 tahun yang lalu itu memberikan dawuh untuk mulai memproses. Tapi saya minta nggak komandel di situ teman-teman. Saya berharap sekali sudah cukup. Saya berharap tidak ada korban lagi di sana. Saya itu menghadapi orang yang bergolak melayat. Saya datang kemudian melayat itu 19 kali. Yang langsung hadap-hadapan teko kemudian ternyata meninggal itu ada 9 atau 10 kali karena bukan haknya gitu ya. Tapi ini saya ceritakan suatu saat, saya detailkan. Sekarang memang saya sengaja saya buat abstrak, saya buat kamu bingung. Saya nggak mungkin cerita urut detail dalam situasi. Klunya tadi, para nabi sesungguhnya ada 2 gendongan itu yang dikabarkan, entah dulu namanya apa begitu, tapi kemudian Plato menyebut sebagai negara Atlantis. Itu zaman modern di zaman kuno. Nabi Adam dengan titik sekarang ini 10.300 tahun, katakanlah 10.000 tahun yang lalu. Atlantis kedua itu 25.000 tahun yang lalu. Atlantis pertama itu 76.000 tahun yang lalu. Atlantis yang kedua itu 25 tahun yang lalu, sang ratunya yang sudah sering menemui Romo. Buktinya juga ada itu. Kalau kamu ke pendopo, lihat di situ ada mahkota itu, ada barangnya. Teman-teman, saya hanya bisa sampai di sini saja karena ini saya gunakan untuk memancing, memiliki pemahaman untuk tidak komandel
kepada duniawi seperti pada umumnya yang tidak memiliki ilmu. Saya berharap karena memang ini nanti yang dikelola awalnya itu adalah yang punya ilmu. Kalau barang ini Romo ambil digunakan, yang nyuwun ilmu setelah barang itu diambil nggak ada manfaatnya, nggak akan pernah menjadi titik tengah, tidak akan pernah di manajemen sehebat apapun dia. Makanya saya juga menahan ini. Saya juga masih berharap ada yang, karena kalau ini saya ambil akan banyak yang nyuwun ilmu, tapi karena orientasinya adalah dunia. Lebih parah lagi wis duwing ilmunya tadi dunia kan begitu kan begitu. Tapi percaya, makanya percayalah secara penuh, sungguh-sungguhlah mengembangkan potensinya dan jangan lekat kemantil pada dunia. Percaya. Tapi saya sudah nyulik. Tapi ini walaupun dipaksa tim Kopassus sekalipun saya nggak akan buka. Karena ini kalau dibuka yang belum punya ilmunya tepar langsung. Yang mencoba membuka tidak ada Romo, membuka mati semua. Yang informasi ke saya 19, yang langsung di depan saya 10-an orang. Itu hanya alat bukan tujuan. Makanya melatih ini digunakan untuk apa? Itu sudah ada paketnya, itu sudah ada pakemnya, itu sudah ada garis besar haluan, dia ada semua. Kenapa dikatakan banyak yang nggak kuat, banyak yang meninggal? Semoga ini nggak pede, nggak gegabah ya. Karena selama ini saya juga menghindar, selama ini saya juga iya begitu. Padahal sudah jelas bentuk kuncinya, bentuk stempelnya, cara mengambilnya, baik secara bacaan, baik secara kunci fisik. Itu pun Romo masih kena coba, harus tidak tidur 3 tahun, 2 tahun setengah dan tidak makan 2 tahun. Sopo kuat jik kesakitan. Makanya doa restunya semoga segera terang, segera padam. Sudah, ini saya sudah positif, saya sudah mulai untuk bergerak mengambil ini. Tapi jamaah, jika nanti ada saat tiba-tiba saya ngajak musyawarah, saya manggil kalian minta untuk musyawarah diskusi tentang itu. Mohon untuk tidak rebutan dalam hal ini. Saya mohon, jika rebutan saya kembalikan semua. Intinya Wadiwi kan selamat, tinggi selamat, enggak tinggi angga-anggaan, tidak untuk pameran, tidak untuk itu, sama sekali tidak itu. Untuk mengibarkan panji-panji hitam. Oke, gitu nggih. Saya sungguh berharap dengan sungguh-sungguh. Saya sungguh berharap dengan sungguh-sungguh. Terus terang saya ada ndredeg pada saat sudah masuk detik-detik sangat-sangat ini diangkat, saya ada ndredeg. Jane nggak perlu cerita, pokoknya wujud gitu saja janjane. Tapi kok naik kurung dadi isu malah gak karo-karuan. Saya hanya untuk menyiapkan mentalnya, psikologinya. Karena pasti akan kebuka kan, karena nanti kan ada pembangunan besar-besaran.